Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 dari mata kuliah literasi matematika yang diampu oleh Ibu Nila Ubaidah yang beranggotakan saya sendiri, Juli Hidayatul Rahman dengan NIM 3420200017. Nah, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan anggota kelompok saya yang lain yaitu Saya Anadian Gusmawati dengan NIM 342020000047. dan juga Kenalkan, nama saya Ayunia Afia dengan NIM 342020000016 akan membahas beberapa studi kasus mengenai numerasi. Bagaimana pembahasannya? Yuk, langsung saja. Nah, apa sih yang disebut dengan literasi numeris itu sendiri? Yuk kita simak. Literasi numeris itu sendiri merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang B, untuk menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, terus bagan, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil kesimpulan keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa studi kasus mengenai literasi numeris itu sendiri. Berikut pada bagian ini didasarkan pada indikator literasi numeris atau matematika. Ada beberapa kasus yang secara general terjadi yang dilakukan oleh siswa ketika mengerjakan atau membuat suatu penyelesaian masalah itu. Untuk yang pertama yaitu miskonsepsi atau kesalahan dalam membaca. Biasanya yang dilakukan siswa adalah siswa tidak memahami dan tidak dapat memahami dan memaknai simbol-simbol, kata-kata, dan istilah yang diberikan. Yang kedua, miskonsepsi dalam memahami soal. Siswa tidak menuliskan informasi apa saja yang diketahui atau yang didapat, sehingga siswa hanya menuliskan apa yang ditanyakan namun tidak tepat. Yang ketiga, miskonsepsi dalam metainformasi siswa. Dan untuk yang keempat yaitu miskonsepsi keterampilan, yaitu siswa selalu dalam menetapkan konsep atau aturan yang sesuai sehingga siswa tidak dapat melakukan proses operasi secara utuh. Siswa salah dalam melakukan perhitungan seperti itu. Dan untuk yang kelima yaitu miskonsepsi atau kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir, di mana siswa itu biasanya salah dalam menuliskan satuan pada jawaban akhir sehingga siswa tidak menuliskan atau menyertakan kesimpulan. Siswa kurang tepat dalam refleksi konsep literasi numeris. Ada beberapa miskonsepsi lain secara umum yang biasanya ada pada stigma masyarakat luas, yaitu yang pertama, seorang anak yang pandai matematika akan disimpulkan sebagai anak yang cerdas. Cerdas tidaknya seorang anak tidak serta-merta dapat kita ukur dari kepandaian dalam suatu bidang saja, namun harus kita lihat dari berbagai aspek dan bidang yang lainnya. Dan untuk yang kedua, anak yang nilai matematikanya itu bagus atau tinggi, maka bidang yang lainnya bagus juga. Padahal bahwasanya setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga jika seorang anak memiliki nilai matematikanya unggul, maka satu bidang tidak dapat disimpulkan jika anak tersebut hebat di satu bidang, maka sudah pasti hebat di bidang lainnya juga. Kasus 1.
murid kelas 8 SMP Negeri 1 Semarang akan berkunjung ke sebuah museum di Jepara. Ibu guru memiliki rencana untuk menyewa sebuah bus dengan kapasitas sebanyak 16 orang. Apabila total murid dari kelas 8 tersebut sejumlah 40 orang, kira-kira berapa banyak bus yang harus disewa oleh ibu guru? Nah, jika kita amati secara formal, maka perhitungannya adalah 16 ditambah 16 ditambah 8 sama dengan 40. Maka kita peroleh 1 bus ditambah 1 bus ditambah setengah bus, sebab 8 adalah setengah dari 16. Namun, tidak mungkin ada bus setengah bagian, sebab bus merupakan benda utuh. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan konsep 1 bus ditambah 1 bus ditambah 1 bus lagi. Entah 1 bus terakhir penuh atau tidak akan menjadi masalah. Untuk kasus 2, seorang guru matematika mengadakan suatu ice breaking dengan melakukan permainan say it with words, di mana siswa diminta untuk menjelaskan unsur matematis di dalam kartu tersebut dengan mengaitkannya dengan konsep yang serupa dalam kehidupan sehari-hari pada kartu yang lain. Juli adalah siswa yang dipilih oleh guru tersebut untuk melakukannya. Dan kartu yang disediakan adalah 5 dibagi 1/4 sama dengan 20. Selain itu disediakan 3 buah kartu dengan deskripsi seperti berikut, yaitu 1. Saya mempunyai 5 kue, lalu saya bagikan 1/4 bagian kue tersebut kepada 20 siswa dalam kelas ini. Yang kedua, saya mempunyai 8 semangka, lalu masing-masing semangka saya bagi menjadi 1/4 bagian dan sekarang saya mempunyai 20 bagian semangka. Untuk yang ketiga, yaitu saya mempunyai 5 buah tali dengan masing-masing tali mempunyai ukuran 1 meter. Kemudian tali tersebut saya bagi menjadi 4 bagian yang sama panjang. Sekarang saya mempunyai 20 potong tali dengan ukuran yang sama. Dari kartu deskripsi tersebut, penjelasan yang masuk akal yaitu sesuai dengan konsep matematis adalah kartu C, sehingga Juli harus memilih kartu C. Dalam kasus ini, siswa atau siswi harusnya telah memiliki kemampuan dan perkembangan numerasi sehingga mampu dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk kasus situasi COVID-19 di Indonesia masih saja belum usai sampai sekarang. Di berbagai kawasan di Indonesia masih saja ada kasus baru yang terdeteksi. Padahal pemerintah dengan segala upaya telah dilakukan demi memutus adanya rantai penyebaran COVID-19 ini. Selain itu, masyarakat juga sudah melaksanakan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Data mengenai kasus COVID-19 dapat diakses oleh semua masyarakat secara transparan melalui website yang kredibel. Konteks mengenai COVID-19 sangatlah menarik untuk didiskusikan dengan peserta didik di kelas, baik secara daring maupun luring. Dari deskripsi tersebut, ada beberapa pertanyaan yang muncul di mana ditujukan kepada pendidik, di antaranya 1. Jika Bapak atau Ibu akan menggunakan konteks COVID-19 dalam peningkatan daya literasi numerasi peserta didik, bagaimanakah pembelajaran yang akan Bapak Ibu guru terapkan? Kedua, bagaimana langkah atau tahapan pembelajaran yang sekiranya akan Bapak atau Ibu terapkan untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik menggunakan topik COVID-19 di atas? Untuk yang ketiga,
bagaimana Bapak atau Ibu mengatur peningkatan numerasi peserta didik pada pembelajaran tersebut? Nah, dari kasus dan pertanyaan-pertanyaan tersebut mengacu kepada bagaimana seorang pendidik dapat menggunakan konteks yang hangat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau daya literasi pada peserta didik. Di samping itu ada beberapa jawaban yang menurut kami yang sekiranya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Untuk pertanyaan 1 tadi, jawabannya karena adanya keadaan COVID-19 tersebut, maka pembelajaran dilakukan secara daring di mana dapat memanfaatkan fitur atau aplikasi canggih seperti Google Meet, Zoom, pemberian materi menggunakan video, dan yang lainnya. Untuk jawaban yang kedua tadi, yaitu tahapan yang dapat dilakukan adalah membahas terlebih dahulu topik yang akan disampaikan, kemudian memberikan tugas secara terstruktur, pengumpulan tugas, dan pembahasan akhir secara bersama-sama. Untuk yang ketiga, yaitu penilaian dapat dilakukan dengan memberikan lembar kerja untuk peserta didik yang dari hasil lembar kerja tersebut dapat kita ukur seberapa besar peningkatan numerasi yang diperoleh oleh peserta didik. Praktik literasi numerasi itu sendiri sungguh sangat penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pada saat kita belajar di sekolah dengan melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran matematika mungkin. Sebab literasi numerasi berhubungan hampir dengan seluruh aspek kehidupan kita sebagai umat manusia. Sehingga sungguh sangat penting kita dalam meningkatkan daya dari literasi numerasi itu sendiri. Satu, secara sederhana, literasi numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari yang mana mencakup kemampuan untuk menerjemahkan informasi secara kuantitatif. 2. Dalam melihat sebuah kasus yang berkaitan dengan numerasi, kita harus benar-benar menggunakan logika kita agar tidak terjebak dengan informasi yang diberikan. Kita tidak boleh terpaku secara prosedural saja dalam penyelesaian suatu masalah, namun juga harus berlaku secara kontekstual yang disesuaikan dengan kenyataan dan persoalan yang akan diselesaikan. 3. Sebagai seorang pengajar, kita harus mampu mengkondisikan dan mengaitkan pembelajaran yang akan diberlakukan atau yang diberikan dengan kondisi atau keadaan yang ada pada saat ini, sehingga mampu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang didasarkan pada realita yang ada. 4. Pemberlakuan literasi numerasi dilakukan tidak hanya di lingkungan sekolah ataupun saat pembelajaran, terlebih pada mata pelajaran matematika. Sebab semua aspek dalam pembelajaran maupun kehidupan juga berkaitan dengan kenumerasian. Nah, demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai studi kasus dari literasi numerasi. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami perbuat dalam ucapan maupun perbuatan. Dan jika ada hal-hal yang bermanfaat, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.